parfum, eau de parfum, eau de toilet, and eau de cologne. Tahu nggak sih teman-teman? Welcome back to my channel Silvani HCA. Jadi teman-teman, saya memiliki banyak koleksi parfum Oriflame. Tapi teman-teman tahu tidak? Ternyata parfum itu pun ada klasifikasinya. Ada kelas parfum, ada EDP atau eau de parfum, ada EDT atau eau de toilet, kemudian ada EDC atau eau de cologne atau cologne yang sering kita pakai ya, jenisnya itu seperti body spray dan lain-lain. So teman-teman tahu tidak perbedaan di antara parfum, EDP, EDT, and EDC? What? Nah teman-teman pasti di rumah juga punya banyak wewangian atau fragrances parfum di rumah, tetapi mungkin teman-teman belum tahu kira-kira perbedaannya apa. Di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang perbedaan antara parfum, EDP, EDT, dan cologne. Berhubung karena saya hanya punya koleksi wewangian Oriflame, saya di sini sudah menyiapkan berbagai koleksi wewangian yang saya miliki. Nah, teman-teman pasti di rumah juga punya banyak ya. Mau yang masih rapat dalam boxnya, masih disegel seperti ini. Teman-teman juga mungkin sudah punya yang sudah hampir almost habis ya. Karena mungkin teman-teman salah satu parfum favoritnya ya dipakai setiap hari, atau teman-teman sudah punya botol parfum yang kosong tapi tetap mengoleksi botolnya, ataupun ada yang penggunaannya sudah hampir setengah botol seperti ini. Dan pastinya teman-teman punya wewangian yang banyak di rumah, karena salah satu yang membuat teman-teman percaya diri adalah wangi atau tidaknya teman-teman pada saat keluar dari rumah ataupun pemakaian sehari-hari di rumah. Oke, parfum ya merupakan tingkat wewangian yang paling daya ketahanannya sangat tinggi ya, 6 sampai 8 jam. Nah, biasanya wewangian parfum teman-teman itu dijual dengan harga yang tentunya tidak murah ya, pasti mahal. Dan teman-teman tidak perlu memakai terlalu banyak ya, karena cukup teman-teman semprotkan sedikit saja di nadi yang ada di pergelangan tangan ataupun di belakang daun telinga, itu bisa wangi sepanjang hari. Nah, tekstur parfum juga teman-teman perlu ketahui dia itu seperti minyak, karena wewangian yang dijual di pasaran teman-teman kan ada yang pada saat kita beli itu konsentrasinya seperti air saja ya, campuran air. Tapi kalau parfum dia bentuknya minyak. Pada jenis parfum kadar konsentrat parfumnya itu 20 sampai 40%. Wow, amazing. What? Jadi teman-teman pasti kalau punya parfum andalan di rumah itu saya yakin teman-teman pasti akan hemat memakainya ya, karena selain mahal, kemudian teman-teman pasti hanya menggunakannya pada saat waktu-waktu tertentu. It's okay, it doesn't matter, sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Selanjutnya eau de parfum atau disingkat EDP. Jadi tips nih teman-teman, kalau teman-teman mau membeli parfum harus diperhatikan tipe parfumnya apa. Nah, kalau teman-teman memilih EDP atau eau de parfum,
daya ketahanannya adalah 4-6 jam. Saya lihat dulu ya teman-teman. Nah, contoh parfum yang saya punya nih, Love Potion. Dia tulisannya di sini Eau de Parfum. Nah, parfum ini daya ketahanannya 4-6 jam. Aroma wanginya cukup kuat dan tahan lama. Jadi nggak kalah dong sama yang perfume tadi. Perbedaannya adalah dengan perfume tadi, EDP ini kadar konsentrat parfumnya hanya berkisar 15-25%. Selanjutnya adalah wewangian dengan tipe EDP atau Eau de Toilette. Oke, di antara perfume ini, wewangian ini saya punya yang seri Eau de Toilette. Nah, seri EDP ini adalah seri wewangian yang memiliki kesegaran yang satu tingkat di atas cologne. Nah, daya ketahanannya adalah 3-4 jam dan kadar konsentrat perfume di dalam EDT ini adalah 5-15%. Nah, EDT ini adalah pilihan yang sangat ideal buat teman-teman yang menyukai wewangian yang wanginya tidak terlalu tajam, jadi tergolong soft, lembut. Apalagi ya, teman-teman bisa mendeskripsikannya sehingga sepanjang hari, mau pagi, siang, malam teman-teman pakai, itu kesegarannya membuat teman-teman enjoy, feel happy, feel exciting, dan tentu saja makin percaya diri. Oke, untuk tipe edisi atau Eau de Cologne atau sering kita sebut dengan body spray atau body splash. Nah, di sini Miss Fanny punya satu tipe Eau de Cologne atau body spray. Warnanya cantik ya teman-teman. Dan body spray ini memiliki kadar alkohol yang tinggi. Kadar konsentrat parfumnya itu hanya sekitar 3-5%. Nah, meskipun body spray ini tergolong wewangian yang sangat ringan, ya, daya ketahanannya pada saat kita gunakan hanya bisa bertahan 2-3 jam. Saya coba semprotkan. Nah, daya ketahanannya 2-3 jam. Dan tips nih teman-teman, kalau teman-teman misalnya beraktivitas di luar ruangan, kemudian teman-teman bawanya body spray ini, teman-teman bisa gunakan berkali-kali pada saat teman-teman sedang beraktivitas pagi, siang, malam, it's okay. Dan wanginya pun tak kalah harum teman-teman. Wanginya ada wanginya segar, kemudian ada fruity ya, wangi buah-buahan, wangi bunga-bungaan, kemudian ada yang wanginya terbuat dari seperti coklat, kemudian kayu-kayuan. Even terserah dengan karakter teman masing-masing, dengan pilihan dan sesuai dengan kebutuhan wewangian perfume yang teman-teman mau gunakan setiap hari. Nah, tips lagi untuk body spray ini cocok sekali teman-teman gunakan sehabis mandi. Berbagi cerita teman-teman, body spray ini pada saat habis mandi dan sebelum tidur Miss Fanny suka gunakan karena wanginya sangat-sangat segar, cocok banget dengan Miss Fanny untuk Love Potion So Tempting. Jadi wanginya sangat-sangat membuat membuat kita feel happy, feel calm. Teman-teman bisa coba, bukan promosi ya teman-teman. Oke, lanjut. Ternyata teman-teman, menggunakan parfum kadang-kadang timbul satu masalah. Kok wanginya pada saat saya gunakan itu wanginya sangat berbeda. Ternyata ada beberapa faktor yang membuat kadang-kadang perfume itu wanginya berubah. Kok bisa ya? Faktor yang pertama adalah suhu ruangan. Jadi tips buat teman-teman, saat menyimpan perfume itu harus di suhu ruangan. Artinya
suhu ruangan teman-teman itu tidak boleh terlalu panas ataupun terlalu dingin. Suhu ruangan, suhu normal akan membuat wewangian yang kita miliki itu wanginya normal, tahan lama, dan tidak berbeda pada saat pada saat teman-teman gunakan. Nah, faktor yang kedua adalah suhu tubuh dan keringat sang pemakai. Wah, ya iya. Ya, jadi teman-teman, wewangian bisa berubah wanginya tergantung dengan suhu tubuh kita, menyesuaikan dengan keringat yang teman-teman miliki. Dan ternyata suhu tubuh dan keringat itu mempengaruhi daya tahan perfume. Jadi teman-teman jangan salahkan perusahaan si pembuat parfum. Loh, kok parfumnya nggak tahan? Loh, kenapa begini, kenapa begitu? Ternyata faktor suhu tubuh manusia ataupun keringat itu bisa mempengaruhi wangi ataupun daya tahan parfum saat kita gunakan. Faktor yang ketiga ialah penggunaan pakaian. Nah, jenis bahan pakaian kita itu juga mempengaruhi daya ketahanan perfume. Karena teman-teman kadang-kadang menggunakan perfume itu disemprotkan ke baju. Nah, ada beberapa jenis pakaian, bahan pakaian yang tidak mudah diserap oleh perfume. Jika teman-teman menggunakan pakaian yang berbahan dasar katun ataupun kaos, itu sangat mudah menyerap perfume yang kita gunakan. Tapi kalau teman-teman punya baju yang berbahan dasar polyester ataupun nilon, itu parfumnya akan menguap lebih cepat. Jadi jangan sekali-kali teman-teman menyemprotkan di baju yang berbahan polyester dan nilon. Dan teman-teman, nanti saya akan kasih tips spot-spot yang ada di tubuh yang bisa kita semprotkan parfum ini agar tahan lama. Oke, faktor yang keempat yang kadang-kadang membuat parfum itu tidak lama adalah bahan dasar dari pembuatan parfum. Jadi sekedar informasi nih teman-teman, kalau parfum teman-teman bahan dasarnya kayu-kayuan, itu cenderung lebih tahan lama ketimbang teman-teman punya parfum yang bahan dasarnya bunga-bungaan ataupun buah-buahan. Nah, tips selanjutnya bagaimana membuat parfum wangian yang kita gunakan itu tahan lama. Agar wewangian yang kita gunakan bisa tahan lama, teman-teman, semprotkan pada titik-titik bagian tubuh. Tidak semuanya ya, tetapi ada titik-titik tertentu yang teman-teman bisa semprotkan. Oke, yang pertama teman-teman bisa semprotkan di pergelangan tangan. Seperti ini ya teman-teman. Nah, pada saat teman-teman gunakan, jangan pernah menggosok parfumnya seperti ini. Karena apa? Partikel parfum akan terpecah-pecah dan membuat wewangian yang teman-teman gunakan itu tidak menjadi tahan lama. Yang kedua, spot yang kedua adalah di balik daun telinga. Teman-teman bisa semprot ke kiri dan kanan. Ataupun teman-teman bisa semprotkan di titik nadi selanjutnya ya, di atas bagian siku teman-teman, seperti ini. Sekali lagi jangan digosok sehingga partikel parfumnya tetap dan wewangiannya tahan lama. Jangan sekali-kali menyemprot parfum di busana atau pakaian yang teman-teman gunakan. Dan tips selanjutnya agar wangiannya tahan lama, tentu saja ada teman-teman pendukungnya teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan deodoran pada habis mandi ya, kemudian menggunakan hand and body cream, tentu saja yang membuat teman-teman tetap wangi sepanjang hari. Ada satu pertanyaan, mengapa kadang-kadang perfume pada saat saya gunakan wanginya bisa berbeda dengan si B? Apa sebabnya ya teman-teman? Aroma alami kulit masing-masing. Kemudian juga ternyata pada saat teman-teman stres ya, itu bisa mempengaruhi aroma parfum yang teman-teman gunakan.
perubahan hormon, makanan, dan obat-obatan yang kita konsumsi itu pun bisa mempengaruhi aroma perfume. Wow, nah teman-teman sudah pada paham ya, fragrances, wewangian itu ada berbagai macam tipenya ya, mulai dari perfume, kemudian EDP, kemudian EDT, ada edisi atau body spray atau body splash. Nah, silakan teman-teman memilih yang mana teman-teman suka sesuai dengan karakter masing-masing sehingga teman-teman makin percaya diri. Teman-teman bisa share ya di kolom komentar teman-teman sukanya perfume apa, khususnya kalau teman-teman menggunakan perfume Oriflame. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. God bless you all. Bye-bye.